Halo, oke guys, mau cerita sedikit. Jadi begitulah, teman-teman. Aduh, sekarang ini ketong nonton TikTok, Facebook, ya pokoknya media sosial lah. Tempat yang dimana kita bisa mencari hiburan, mencari informasi-informasi positif, edukasi yang memberikan motivasi tersendiri untuk setiap penontonnya ya. Terutama saya pribadi tuh banyak sekali hal-hal positif yang saya dapat dari TikTok, dari banyak hal yang saya tidak tahu saya jadi tahu, dan itu semua membuat banyak hal yang tak terduga terjadi dalam hidup saya. Itu banyak keterampilan-keterampilan dadakan yang saya tahu, banyak informasi-informasi positif yang menambah luas cakrawala berpikir saya atau wawasan saya. Itu membuat saya tuh lebih semangat untuk scroll TikTok karena saya tahu manfaatnya jelas. Jadi untuk teman-teman aja, maksudnya untuk seluruh teman-teman sahabat dimanapun saja kalian berada, kita harus lebih cerdas untuk bisa memakai media sosial. Cerdas dalam arti kita tahu informasi mana yang tepat untuk kita bagikan, kita share, atau informasi yang tepat untuk kita upload, atau hal-hal yang harus kita konsumsi di publik seperti informasi-informasi dari konten-konten teman-teman yang lainnya. Itu pun juga kita harus ada, kita harus tahu informasi-informasi supaya kita juga tidak bisa batasi kalau pada saat kita scroll, karena apalagi sudah kalau seperti di TikTok sudah FYP otomatis akan lewat di beranda kita. Tapi kalau kita cerdas ya, kalau kita merasa bahwa itu tidak penting dan kita merasa bahwa itu tidak punya manfaat sama sekali untuk kita, bahkan kita lihat atau kita hanya mau mendengar cerita orang atau mendengar cerita keluarga orang atau masalah-masalah yang sebenarnya tidak penting sekali untuk kita tahu, janganlah kita buang waktu. Karena sedih sekali atau miris sekali kalau kita buang waktu untuk cerita orang yang kita juga tidak kenal mereka, kita juga tidak tahu kehidupan mereka seperti apa, dan kita juga tidak dapat untungnya dari cerita-cerita mereka. Jadi kalau saya ya bodoh amat, karena masih banyak hal yang lebih penting yang bisa bisa kita fokus daripada kita fokus kepada cerita-cerita yang tidak masuk akal, cerita-cerita bodoh, cerita-cerita yang tidak mendidik, cerita-cerita yang sangat memalukan, baik cerita-cerita yang seharusnya itu menjadi privasi dari beberapa orang-orang tertentu yang punya persoalan masalah, tapi sudah terlanjur di up di publik dan menjadi konsumsi publik, dan ceritanya dari kecil membesar membesar membesar, dan bahkan jaringannya tuh banyak lagi, menyangkut dari satu masalah pindah ke dua masalah, tiga, sampai jadinya masalah bertambah-tambah terus. Dan yang herannya dari netizen, dari setiap penonton penonton TikTok atau penonton media sosial lainnya tuh pingin cari tahu dan keponya tuh minta ampun sekali. Padahal sebenarnya kita harus berpikir bahwa lebih baik kita tuh pikir kita punya diri, perbaiki diri. Bolehlah setiap cerita orang tuh jadikan pengalaman untuk kita, untuk ya semoga kehidupan kita baik-baik saja ke depan, karena hari ini mungkin mereka kena masalah, hari ini mereka punya berjuta persoalan. Belum tentu hari ke depan kita juga akan baik-baik saja. Bisa saja juga kita di posisi seperti mereka. Jadi kita harus lebih waspada dengan kehidupan ini, lebih cerdas, lebih positif ya, lebih positif. Jangan juga selalu jadi suka dari satu cerita dikembangkan jadi satu cerita, dari dikembangkan jadi satu cerita. Ya sambung-sambung mulut sebenarnya itu tidak baik, sangat tidak baik sekali, tidak ada manfaat, dan itu hanya menambah banyak masalah lagi. Jadi lebih baik kita diam. Kalau pas sudah memang ada depan mata kita bagian dari kita sudah scroll scroll dan itu ada, ya mau gimana lagi, otomatis kita akan lihat. Tapi semua kembali kepada hati kita, pikiran kita, kecerdasan kita dalam mengelola apa yang kita lihat, apa yang memang uh, kita tahu bahwa apa yang benar-benar kita bisa cerna. Kalau hal yang memang tidak bermanfaat, tidak penting, kenapa kita mau lihat? Itu kan sebenarnya yang bodoh kita kan.
Jadi jangan kita dibodohkan oleh situasi media yang memang itu bukan menjadi konsumsi kita, tapi kita berusaha untuk mengkonsumsinya. Jangan. Yang kecerdasan itu ada dalam pikiran kita, tindakan kita, mata kita, hati kita. Jadi yang bisa melakukan adalah diri kita sendiri. Yang bisa menentukan itu baik atau tidak adalah diri kita. Jadi jangan kita termakan situasi, jangan kita termakan segala sesuatu yang dianggap viral terus sebenarnya tidak punya manfaat sama sekali untuk kita. Terus kita buang-buang waktu, apalagi cerita rumah tangga orang, cerita perselingkuhan orang, hal-hal yang benar-benar tidak mendidik, tidak ada manfaat sama sekali, bahkan tidak punya kontribusi, bahkan tidak ada untungnya sama sekali, tapi peminatnya banyak, dan peminatnya tuh orang-orang baik-baik semua yang memang kita lihat latar belakang mereka tuh baik-baik. Tapi kok mereka bisa segoblok itu dan sebodoh itu, uh, bisa memberikan waktu, pikiran, tenaga untuk menonton cerita mereka, karena itu hanya orang-orang goblok yang melakukannya, atau orang-orang goblok atau bodoh. Karena kalau orang cerdas, orang pintar dong tidak akan buang waktu untuk hal-hal yang tidak menguntungkan, bahkan tidak ada manfaat dalam kehidupan mereka. Jadi jangan kita terlihat bodoh karena situasi, jangan terlihat bodoh hanya ingin kepo, hanya ingin tahu orang pemasalah, sementara ketong diri saja belum bisa jadi contoh atau teladan yang baik. Ketong saja belum bisa jadi sesuatu, janganlah untuk ketong sibuk dengan kehidupan orang. Ya, satu hal yang buat kita tidak maju dan yang buat kita tidak bahagia itu karena kita terlalu kepo dengan kehidupan orang, kita terlalu cari tahu, sibuk, bahkan kita juga menganalisa tentang kehidupan orang yang kita tidak sama sekali, kita tidak kenal, kita tidak tahu tuh kenapa, apa sebabnya. Dan apa artinya kalau kita tahu? Di saat kita tahu apa yang kita dapatkan, itu kita harus buka cara berpikir kita. Di saat kita tahu cerita mereka, apa manfaatnya? Apa keuntungannya? Kalau benar-benar itu tidak ada untungnya, kalau benar-benar itu sesuatu yang sebenarnya buang waktu, terus kenapa kita yang dengan intelektual yang bagus, pikiran yang cerdas, akal yang sehat, masih bisa buang waktu untuk hal-hal yang sekonyol itu, segoblok itu, sebodoh itu? Itu pertanyaannya. Ya, jadi jangan buang waktu untuk hal-hal yang benar-benar tidak punya manfaat. Jangan menjadi orang goblok atau bodoh dalam situasi yang sebenarnya tidak punya manfaat, bahkan keuntungan untuk diri kita, bahkan lingkungan kita. Sekedar tahu boleh, tapi untuk kepo, cari tahu, itu bukan, sebenarnya itu bukan hak kita, karena itu bukan ranah kita. Jangan kita masuk ke ranah yang bukan menjadi bagian kita. Karena semua orang punya persoalan, semua orang punya cerita, semua manusia punya lika-liku dalam perjalanan hidupnya, dan pasti meninggalkan story baik yang itu bisa membuat dia tuh bahagia atau tidak, atau cerita-cerita buruk di belakang, sebelum dia menjalani kehidupannya atau sesudahnya. Jadi kehidupan ini tuh ceritanya tuh naik turun. Jadi ada kadang di posisi yang memang baik, posisi yang baik-baik saja, ada yang posisi yang membuat kita tuh jatuh sekali, ada posisi yang membuat kita tuh hilang arah, bahkan di luar jangkauan. Jadi ya itulah namanya porsi, dan kehidupan orang tuh ya itulah maksudnya dengan ceritanya. Jadi kita tidak bisa uh, apa yang terjadi dalam hidup kita gambarkan kepada kehidupan orang, tidak bisa, tidak semua sama. Sekalipun kita dalam posisi yang benar-benar seperti keadaannya sama, tapi belum tentu itu sama, karena dalam karakter atau pribadi yang berbeda, jadi jelas itu berbeda sekali. Jadi jangan menganggap bahwa kisahmu dengan kisahnya dia tuh sama sekali dengan saya. Tetap berbeda, ada perbedaan tuh dalam cara penyelesaian, cara menyelesaikan, cara bertindak, cara mengambil keputusan. Banyak hal yang membuat kita tuh berbeda, walaupun dalam situasi cerita yang mungkin ada kemiripan, tapi belum tentu tetap sama. Jadi kita harus cerdas ya teman-teman, melihat situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Semua orang dengan dia punya cerita, semua orang dengan dia punya hal yang mungkin tong tidak pernah tahu. Orang bilang masalah-masalah dalam rumah, masalah dalam kamar, masalah dalam dapur juga, semua ada di media dan sudah menjadi konsumsi publik. Bolehlah kita share-share hal-hal yang positif, hal-hal yang mengedukasi, memotivasi kita, apalagi kita dalam situasi yang hari-hari ini kehidupan semakin keras, tuntutan hidup semakin keras, membuat manusianya tuh lebih giat lagi untuk berjuang. Kita harus menciptakan keterampilan-keterampilan yang luar biasa dalam diri kita, bukan saja secara intelektual, tapi secara keterampilan dari dalam yang memang kita tidak bisa
uh, kita tidak bisa tahu, tapi paling tidak dia punya mendatangkan transformasi-transformasi positif yang bisa menjadi berkat atau menjadi suatu keuntungan baru untuk kita ya. Jadi itulah teman-teman, itu saja pesan saya. Saya tidak mau menggurui siapapun karena kita manusia ini terbatas, kita punya banyak kekurangan, kita tuh terbatas lah. Tapi di saat kita tahu, kita paham dengan situasi yang saat ini sedang kita hadapi, kita bisa tahu jalan mana yang harus kita ambil, kita bisa tahu keputusan apa yang harus kita ambil, kita harus tahu di mana waktu yang tepat untuk kita bicara, di mana waktu yang tepat untuk kita bisa menyelesaikan masalah. Apakah masalah ini harus diselesaikan di media sosial, apa diselesaikan secara baik-baik, karena tidak semua masalah harus diketahui oleh publik. Karena masalah antara 1, 2 orang, 3 orang ya cukuplah kalian yang menyelesaikan. Semua orang tahu juga bukan berarti itu menjadi solusi untuk kalian. Tidak mungkin semua orang di media sosial untuk memberikan solusi. Bahkan mereka akan memberikan kamu tuh pusing untuk dapat menyelesaikan masalah. Karena dengan banyak pemikiran, banyak ide, akan membuat kalian tuh akan lebih pusing lagi. Tapi jikalau kamu masalah, ya sepatutnya menyelesaikan secara baik-baik, secara manusia yang normal, yang tahu tata krama, etika, attitude yang baik untuk menyelesaikan, ya selesaikan secara baik. Itu saja ya teman-teman pesan saya. Pergunakanlah media sosial secara cerdas, secara baik. Jangan kepo atau jangan sibuk dengan urusan orang, dengan kehidupan orang. Biarlah cerita kehidupan mereka mau tuangkan di publik seperti apa. Tapi kalau itu bukan menjadi bagian yang harus kita konsumsi, jangan kita konsumsi, jangan kita cari tahu lah. Nggak perlu sibuk karena itu bukan urusan kita. Urus saja diri kita, perbaiki aja diri kita, kembangkan diri kita dari hal-hal yang mungkin selama ini kita merasa kita kurang, kita kembangkan supaya kehidupan kita ini lebih baik, bisa menghasilkan hal-hal yang lebih baik, lebih positif. Oke teman-teman, terima kasih.